Halo, how are you today anak-anakku? Ibu berharap kalian tetap sehat ya. Video kali ini Ibu menjelaskan tentang dinamika penduduk benua Afrika. Benua Afrika adalah benua terbesar ketiga setelah Asia dan Amerika. Benua Afrika juga merupakan benua terbanyak penduduknya yang kedua di dunia setelah benua Asia. Jumlah penduduk benua Afrika pada tahun 2015 menurut data WPDS 2015 sebesar 1.171 juta jiwa. Nah, angka tersebut boleh kita katakan kalau dibandingkan dari tahun 2005 pertambahannya cukup besar. Persebaran penduduk di benua Afrika boleh dikatakan hampir tidak merata ya. Persebaran penduduk wilayah tertentu hampir tidak berpenghuni, yaitu terutama di wilayah gurun. Karena kita tahu kan wilayah gurun itu kenapa tidak bisa dihuni ya, kesulitan akan mendapatkan air, kering kan gitu. Wilayah dengan kepadatan tertinggi terdapat di bagian Afrika Utara, sebagian Afrika Barat, bagian timur Afrika Selatan, dan sepanjang lembah Sungai Nil. Laju pertumbuhan penduduk Afrika sangat tinggi, yaitu sebesar 2,5% per tahun. Angka kelahiran di Afrika yang mencapai 36 jiwa atau 36 orang tiap 1000 penduduk. Angka kematian Afrika juga besar, yaitu mencapai 10 jiwa tiap 1000 penduduk. Tapi jelas kita bandingkan angka kelahiran dan kematian ini masih jauh lebih besar angka kelahiran, berarti pertambahan penduduknya cukup besar. Kualitas penduduk benua Afrika umumnya relatif rendah. Berdasarkan kriteria Human Development Index atau HDI atau IPM, beberapa negara memiliki kualitas penduduk yang tinggi seperti Aljazair dan Tunisia. Negara yang berkualitas penduduk tergolong sedang seperti Mesir, Afrika Selatan, dan Namibia. Negara dengan kualitas penduduk yang rendah diantaranya adalah Sudan, Ethiopia, Kenya, Chad, dan lain-lain. Komposisi penduduk benua Afrika jika dilihat dari rasnya, secara garis besar bahwa penduduk Afrika digolongkan menjadi 4 kelompok besar, yaitu 1. Ras Negro. Ras ini mendiami Afrika sebelah selatan, Gurun Sahara merupakan penduduk mayoritas. Inilah penduduk mayoritasnya. Ras Negro ini terdiri atas beberapa suku bangsa seperti suku Masai, suku Kikuyu, suku Julu, suku Sudan, dan suku Bantu. Nah, ras yang kedua adalah ras Kaukasoid dari keturunan Arab yang mendiami Afrika Utara. Ras ini terdapat di sepanjang pantai Laut Tengah dan terdiri atas 2 suku bangsa, yaitu suku bangsa Samit dan suku bangsa Hamid. Ras yang ketiga adalah ras Kaukasoid dari keturunan Eropa dengan kulit putih. Keturunan Eropa ini jumlahnya sedikit dan banyak tinggal di Afrika Selatan. Ras yang keempat adalah suku pribumi. Inilah merupakan penduduk asli yang banyak tinggal di daerah-daerah pedalaman. Suku pribumi ini terdiri atas suku Pygmy di hutan Kongo, suku Bushman di Gurun Kalahari, dan suku Hottentot di Afrika Selatan. Nah, sekarang agama. Di kawasan Afrika Barat dan Utara, agama yang mendiami kawasan ini adalah agama Islam. Inilah yang dominan. Di kawasan Afrika Selatan, jumlah pemeluk agama Kristen lebih banyak dibandingkan Islam dan Hindu. Di kawasan Afrika Tengah,
jumlah terbanyak adalah penganut kepercayaan animisme. Tahu kan animisme itu? Apa itu animisme? Tidak memiliki agama, tidak mengenal agama lah itu. Tidak memiliki kepercayaan terhadap Tuhan. Adapun di kawasan Afrika Timur adalah penganut Islam dan kepercayaan animisme hampir sama banyaknya. Agama-agama lain yang ada di Afrika ada memang, yaitu agama Yahudi, Katolik Roma. Nah, itu dia kalau kita lihat dari segi agama. Nah, bahasa di Afrika adalah bahasa utamanya yaitu Arab, Swahili, dan Hausa. Diperkirakan jumlah bahasa yang digunakan mencapai 1.500 sampai 2.000 bahasa dan dikelompokkan menjadi 4 kelompok utama, yaitu Afro-Asiatika, Nilo-Sahara, Kongo-Saharan, dan yang keempat Khoisan. Itulah kalau dilihat dari segi agama. Nah, sekarang budaya benua Afrika. Kerajinan patung biasanya menggunakan tema pasangan laki dan perempuan dan anaknya, laki-laki dengan senjata dan binatang, dan orang asing. Nah, itu budaya Afrika, kerajinan patung paling menonjol ya. Musik dan tari penduduk asli Afrika menggunakan tari tradisi lisan yang berbeda dengan musik dan tari dari penduduk pendatang yang berasal dari Arab. Penduduk asli khususnya di wilayah sub-Sahara menekankan pada nyanyian karena nyanyian berfungsi sebagai cara berkomunikasi. Kira-kira seperti itulah gambaran dari dinamika penduduk Afrika. Nah, tentu budaya-budaya Afrika banyak juga yang sudah diadopsi di Indonesia. Kira-kira budaya-budaya Afrika apa saja yang diadopsi di Indonesia? Nanti perhatikan gambar-gambar berikut. Demikian penjelasan Ibu. Terima kasih.